Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya dari Universitas Peradaban, Pak. Perkenalkan, nama saya Amin Sulaiman dan teman saya Yusuf. Kami di sini ingin bersilaturahmi sekaligus melakukan observasi kepada SMA Islam Tamul Huda sesuai dengan tugas UAS yang akan kami kerjakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak selaku PJ Kurikulum, gitu, Pak. Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak namanya Pak. Terima kasih kepada Mas Amin dan Mas Yusuf. Iya. Dari Universitas Peradaban IAIU telah bersilaturahmi datang ke sekolah SMA Islam tahun 2000, di mana mungkin surat pengajuannya kalau tidak salah hari Kamis. Iya. Kemudian diamari sama kepala sekolah juga. Ini ada oh iya, semua informasinya. Dan perkenalkan, kebetulan saya di sini diamanati menjadi membantu kepala sekolah di bagian kurikulum. Ya, terima kasih Pak. Kurikulum, nama saya Muhammad Sofi Hairani. Ya, panggil Pak Opi lah seperti itu. Ya, jadi dengan itu ya betul namanya saya. Dan mungkin kita baru sempat ketemu ya. Iya benar Pak. Ya, ini baru ketemu saya. Terima kasih atas dengan semuanya rekan-rekan mahasiswa peradaban. Maafnya bahasa Indonesia? Ya, pendidikan bahasa Indonesia. Yang mana di suratnya kalau tidak salah mau semacam wawancara terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Iya benar. Yang disekolahkan. Oke, itu barangkali ada yang kurang atau ditambahin? Ya baik Pak, cukup. Terima kasih. Di sini kami akan mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan ya. Iya. Yang pertama yaitu kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah ini Pak? Sekolah ini ya. Oke, yang pertama kaitannya dengan kurikulum apa sih yang digunakan di sekolah kami. Kalau berbicara kurikulum di sekolah kami ini spesial ya, karena di tahun ajaran ini spesial dibandingkan dengan tahun ajaran yang tahun lalu. Kalau tahun lalu ini serentak semua kelas dari 10, 11, 12 menggunakan kurikulum 2013 atau yang lebih familiar dengan namanya K13. Betul. Tapi untuk tahun ajaran baru ini 2022-2023 ini kami menggunakan dua kurikulum. Kurikulum. Ya, yang pertama kurikulum 2013 ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Yang kelas 10-nya menggunakan kurikulum merdeka. Baik, berarti di sekolah di sini menggunakan dua kurikulum ya Pak? Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa alasan dari sekolah tersebut atau sekolah ini menerapkan kurikulum itu Pak? Oke, saya lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua, adapun untuk kurikulum merdeka kami di sini sebenarnya tahun ajaran baru ini kami sekolahnya belum ditunjuk menerapkan kurikulum merdeka. Ya, sifatnya hanya dari pemerintah memberikan pilihan. Ya. Tahun ajaran 2022-2023, saya nyambung ke pertanyaan satu dulu ya. Baik Pak, apa-apa. Dari pemerintah ini sebenarnya masih memberikan fleksibel kepada masing-masing sekolah ya, mau menerapkan kurikulum merdeka ya kami persilakan, tidak juga tidak apa-apa. Nah, akhirnya kami berpikir kemudian berembuk dengan teman-teman yang ada di sekolah, yayasan dan sebagainya. Hanya kami untuk tahun ajaran baru ini kami memberanikan diri untuk menggunakan kurikulum merdeka yang khusus untuk kelas 10. Namun sekali lagi kurikulum merdeka ini dari pemerintah tidak memaksa, sifatnya monggo, mau menggunakan juga silakan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi harapan dari pemerintah nanti di tahun 2024 semua sekolah wajib menggunakan kurikulum merdeka. Ini selama kampanye pemerintah sekarang ya, tapi nanti entah masih berlaku atau tidak di ketika mungkin barangkali kan ketika ganti presiden, ya kami ikuti sajalah karena 2024 ini harus semuanya serentak, maka kami mengambil kebijakan dengan teman-teman kita ikut ya menggunakan kurikulum merdeka walaupun itu sifatnya mandiri. Karena ada 3 dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini.
Yang pertama, kurikulum merdeka ini ditunjuk oleh pemerintah langsung. Ya, berarti sekolah itu dibina langsung oleh pemerintah. Cuma di Kabupaten Brebes sendiri ini kan masih nol, ya, tidak ada atau belum ada sekolah yang menggunakan atau yang ditunjuk menerapkan kurikulum merdeka. Di daerah Brebes masih nol atau belum ada tahun ajaran ini, ya, tahun ajarannya kemarin yang sudah menerapkan itu di Kota Tegal. Ya, yang terdekat dengan kita itu baru di Kota Tegal, itu hanya satu sekolah saja. Ya, ini kalau tidak salah SMA Tegal apa ya? Kalau tidak salah itu ya. Nah, itu. Akhirnya sekolah tersebut ini dibina, jadi ditunjuk oleh pemerintah untuk percontohan kurikulum merdeka. Hanya satu saja di wilayah Kabupaten Brebes dan kabupaten atau kota Tegal hanya satu. Akhirnya mereka 1 tahun menggunakan kurikulum itu. Ya. Jadi dari awal sampai dengan mau dilaksanakan sekolah tersebut ini dibina langsung oleh pemerintah. Dan pemerintah langsung turun tangan. Nah, itu karena ditunjuk. Baik. Nah, begitu 1 tahun sudah, berarti kan di sekolah tersebut sekarang masuk tahun kedua. Ya, kelas 10 dan kelas 11-nya. Begitu mereka sudah tahun kedua, ya sekolah-sekolah yang lainnya ini diharapkan yang sudah siap silakan untuk mengikuti kurikulum merdeka. Tetapi pilihannya bukan langsung kurikulum merdeka, tapi IKM, implementasi kurikulum merdeka mandiri berubah. Nah, tapi kalau yang sekolah percontohan tadi langsung sekolah penggerak menggunakan kurikulum merdeka, karena itu langsung dibina oleh pemerintah. Tapi bagi sekolah yang mau melaksanakan kurikulum merdeka, salah satunya adalah sekolah kami, Brebes, ini berarti namanya implementasi kurikulum merdeka mandiri berubah. Kenapa disebut mandiri berubah? Tapi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi pemerintah monggo seperti sekolah lain. Nah, kita mandiri, berarti kita tidak dibina langsung, tidak ada pelatihan dan sebagainya. Kalaupun ada pelatihan, itu sifatnya mandiri, boleh dewek. Silakan sanggulnya boleh dewek dan sebagainya. Tapi kalau sekolah yang tadi di Tegal itu langsung mas dari Kemendikbudristeknya langsung turun ke sini. Semuanya dari pemerintah. Semuanya dari pemerintah, difasilitasi pemerintah semuanya. Nah, berarti sekolah kami ini sifatnya mandiri. Di Kabupaten Brebes ini semuanya mandiri semuanya. Sehingga barangkali panjenengan ke sekolah atau SMA lain menerapkan kurikulum merdeka, maka itu sifatnya mandiri. Seperti itu. Sehingga apa? Kurikulumnya masih mengadopsi dari pemerintah. Sekolah penggerak yang Tegal tadi ini diberi keleluasaan. Gitu ya mas. Baik, Pak. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, ya sekolah kami untuk tahun ajaran depan, ya ini sebagai informasi saja, sudah ditunjuk oleh pemerintah menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah ya Pak. Ya, doakan saja mudah-mudahan lancar. Insya Allah. Di wilayah selatan SMA Islam dengan SMA Paguyan. Berarti nanti sebentar lagi kalau tidak ada halangan ya, berarti nanti dari Kemendikbudristek akan mengundang pihak sekolah yang ditunjuk, yang lolos ya. Karena kan lolosnya berarti kemarin dan sebagainya, layakan dan sebagainya, dan alhamdulillah kita lolos. Nanti ya kita akan mengikuti pelatihan. Ya, akhirnya kami memutuskan daripada kami nanti 2024 ini diwajibkan menggunakan kurikulum merdeka, mendingan saya prinsipnya gini, semua sekolah di Kabupaten Brebes belum menggunakan kurikulum merdeka. Ya, berarti kan semuanya baru semua kan? Gila, benar. Ya, intinya kan masih awam semuanya. Mendingan kita ikut saja, karena semua juga pada bingung kabeh. Mendingan kita bingung bareng-bareng daripada nanti kita mau menerapkannya tahun depan, sedangkan sekolah ini sudah berjalan duluan. Nah, itu. Akhirnya kami sepakat menggunakan implementasi kurikulum merdeka mandiri berubah, dan insya Allah semuanya sama di Kabupaten Brebes berdasarkan kesepakatan. Sehingga nanti tahun ajaran baru, ketika kita sudah menjadi sekolah penggerak, maka paling tidak kita sudah punya modal 1 tahun ini mengadakan kurikulum merdeka cara mandiri ya Pak. Iya, walaupun sifatnya cara mandiri. Nah, ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Adakah persiapan yang kemarin sudah dilakukan dalam kurikulum yang sudah diterapkan itu, walaupun mandiri gitu loh Pak? Ya.
Yang jelas ada Mas ya. Nanti persiapan itu kan karena baru ya, Betul. baru akhirnya banyak sekali persiapan yang harus kami lakukan di sekolah. Salah satunya apa? Ketika habis penilaian akhir tahun ya, Iya. atau mungkin UKK, itu kan berarti biasanya libur, biasanya 3 minggu. 3 minggu. Dan di saat libur itu kami ya disibukkan dengan persiapan-persiapan tersebut. Bagaimana caranya kita memahamkan kepada semua warga sekolah. Sedangkan kita sendiri belum ada pendampingan khusus dari Kemendikbudristek. Aduh, ini bagaimana? Mau niru sama dengan yuk, statusnya sama dengan kita, IKM semuanya, pegawainya sama, semua sekolah sama. Ini ya, aduh, lah ini akhirnya yang penting kita harus ada persiapan bagaimana mendapatkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Semuanya awam di situ semuanya. Akhirnya ya sudah, kita persiapannya adalah apa? Langsung ya, langsung kemana? Ke sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, yaitu di Tegal. Nah itu akhirnya kami menyusun semuanya kebutuhannya apa, nanti di sana seperti apa, tadi seperti apa. Tidak, belum ke sana. Ternyata banyak sekolah-sekolah yang sudah pengen ke sana semuanya. Nah, akhirnya dari sekolah ya mendengar bahwa saya mau ke sana. Yuk bareng ini. Saya juga ikut yuk bareng-bareng. Nah, akhirnya terdengar juga oleh pihak Tegal juga. Ini saya tidak punya waktu. Ternyata di liburan tersebut, SMA tersebut di Kota Tegal ini menjadi pusat rujukan dari berbagai macam kabupaten. Ya, jadi tidak ada waktu. Akhirnya dari pihak Tegal menginisiatif bagaimana kalau wilayah sekolah yang ada di Selatan, khususnya SMA, sudah jadikan satu saja. Nanti biar dari SMA yang Tegal datang ke sini. Nah, akhirnya kami berembuk ya lewat kepala sekolah berembuk, kemudian ketemulah titik terang tersebut. Akhirnya semua SMA yang di Brebes Selatan dijadikan satu di SMA Negeri 1 Biayu dengan mengundang narasumbernya langsung dari yang sudah berangkat yaitu sana, memberikan pemahaman tentang dari bagaimana kurikulum merdeka itu, dari pos-posnya seperti apa, disampaikan kepada kita. Kalau tidak salah ada 4 sub di situ, ya kami menjadi 4 sub. Ya, dari 4 sub itu kami ada perwakilan masing-masing sub, kalau tidak salah ada 4 orang. Dari situlah nanti begitu selesai kami kumpulkan di sekolah, ya, mereka saling memaparkan tentang sub-sub tersebut. Sehingga tugas kita kalau sudah baru kita paparkan kepada semua warga sekolah. Begitu. Ya, terus untuk yang selanjutnya ya Pak, kan setelah tadi sudah mengikuti kelas-kelas atau pelatihan, itu apakah ada kesulitan dalam penerapan di SMA Taumul Huda ini? Ya. Pemahaman saya sendiri juga masih kurang ya, karena masih baru. Lagi juga kami juga bagaimana cara memahamkan kepada semua warga sekolah. Karena ini kan jelas baru juga, kami harus bisa memberikan pemahaman. Akhirnya selain di Sendu, kami juga memanggil kepala sekolah SMA tersebut yang tinggal tadi ya, yang menjadi sering isi di luar Jawa juga. Kami panggil di sini, berikanlah pemahaman khusus kepada pendidikan. Sebelum kami menyampaikan, maka dari tentor tersebut menyampaikan kepada jelas, walaupun sudah ada pemberian pemahaman kepada semua sekolah, masih tetaplah kami belum 100% paham. Paling juga kami mendapatkan materi tersebut bisa memahami ya kurang sekitar 50-60 lah seperti itu. Tetap di lapangan kami masih kesulitan. Berikutnya lagi, kesulitannya apa? Bisa saja, aduh ini nanti perangkat pembelajarannya seperti apa? Nah itu, apakah sama dengan K13? Kemudian ada muncul istilahnya sudah berubah semuanya. Ini nanti tujuannya seperti apa? Nah, tapi karena kami terbenturnya dengan waktu, sehingga tidak ada pelatihan bagi guru kami ya, sebagai kami bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran, bagaimana menyusun modul ajar, bagaimana
menyusun misalnya asesmen dan sebagainya. Nah, yang akhirnya ya sudahlah, kita sambil berjalan saja. Dan dari pengawas pun sama. Berarti kalaupun salah ya nggak masalah. Kalau masih dimaklumi, jenenge lagi Pembelajaran ya. pembelajaran awal Benar. itu. Ya tetap kami dibimbing juga oleh pengawas juga. Ya, ini bagaimana mau belajar seperti apa, seperti apa, seperti apa. Akhirnya ya teman-teman guru ya membuat perangkat ajar seadanya. Ya, kami di bulan November itu ada semacam supervisi dari pengawas. Bagaimana berjalannya kurikulum pada kelas 1 di SMA kami seperti apa. Misalnya mereka melihat, ya ini modul ajar atau sekarang namanya RPP ya, RPP sekarang gantinya modul ajar. Bagaimana dilihat? Ya pengawasnya tidak boleh langsung bisa nggak seperti ini sih, bisa nggak seperti ini. Sifatnya pembelajarannya kan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran kayak apa ini? Akhirnya kami harus mencari lagi pembelajaran seperti apa. Sudahlah, panjenengan untuk pembelajaran di kelas, pembelajaran K13 dulu lah, itu aja. Ya sambil kami mencari juga. Kebetulan kami enaknya di sekolah kami sudah ada guru penggeraknya. Ya, sudah ada 4 guru penggerak. Nah, yang sudah mengikuti, sehingga kami terbantu sekali dengan teman-teman guru yang sudah mengikuti guru penggerak. Akhirnya mereka pemahaman terkait dengan sekolah penggerak, ya, guru tersebut kami tunjuk untuk memberikan pemahaman kepada guru. Salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kesulitan juga mas, tetap kesulitan juga. Kayak apa modelnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Dan misalnya kita buatkan video pembelajaran berdiferensiasi, kita share kepada teman-teman. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak teman-teman guru yang sudah mulai bisa mempraktikkan. Jadi tidak ujung-ujung langsung bisa mas. Iya. Tetap itu juga prosesnya seperti itu. Seperti itu contohnya. Tadi ya. Baik, untuk selanjutnya Pak, faktor-faktor apa saja yang menghambat kurikulum yang sedang diterapkan di sekolah ini? Ya, faktor yang menghambat, yang jelas yang pertama tadi, yang mungkin harus membaca lebih banyak. Insya Allah mungkin ketika kita 1 tahun sudah menerapkan, insya Allah tahun depan kami sudah punya gambaran secara baik. Yang berikutnya lagi, faktor yang paling menghambat adalah ya mungkin ada beberapa ya mas ya. Salah satunya mungkin sarana ya, karena di sini kan kita untuk kurikulum merdeka belajarnya terbagi menjadi pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran seperti biasa, dan yang satu project. Iya, pembelajaran project inilah yang baru di kurikulum kita ini. Projectnya apa? Ini project seperti apa? Project inilah pembelajaran yang mengangkat isu-isu skala ya, atau isu-isu yang hangat, misalnya terkait dengan kesehatan, misalnya terkait dengan lingkungan, atau yang lainnya. Yang mungkin tidak ada, ini pembelajarannya tidak ada di pembelajaran yang intrakurikuler, namanya pembelajaran project. Caranya bagaimana? Karena anak nanti dalam pembelajaran project ini kan ada yang tahap kontekstual ya, tahap konteks atau konseptual itu berarti nanti kita akan mendatangkan narasumber ya untuk menjelaskan tema apa yang mau diusung. Jadi semua kelas 10 itu akan kami jadikan satu di depan. Dan misalnya kalau siswanya banyak, ini kan membutuhkan tempat yang bisa menampung semuanya. Ini bingung. Akhirnya kami teruskan di sini. Nah, kemarin kami mencoba 170 sekian anak, ternyata penuhnya luar biasa. Masya Allah. Dengan ruangan seperti ini ya, Mas. Gila. Ini di sini, aduh ini menjadi PR bagi kami ya. Ke depan kalau ada kelas 10 yang baru, otomatis kurikulum merdeka. Kelas 11-nya mengikuti kurikulum merdeka. Ini kan yang kelas 10 naik kelas 11, sudah kurikulum merdeka. Nanti tempatmu di mana ketika kami akan mengadakan sosialisasi dibagi dua yang tidak mungkin ya, terkendala ruangan terlalu penuh, panas dan sebagainya.
Kalau dalam kondisi ini Ramadan panas, tapi di tempat 170 tambah panas. Nah seperti itu. Iya, Ini benar. salah satu kendala. Kalau kendala yang lain ya, kalau masih bisa diatasi. Apakah yang proyek tersebut itu harus menggunakan ruangan atau ruangan terbuka, Pak? Ya, sebenarnya terserah dari sekolah ya. Kalau menggunakan menggunakan ruangan terbuka itu ya bisa. Menggunakan ruang tertutup ya bisa. Sebenarnya di sini gampang sekali, tergantung dari bagaimana kesiapan sekolah. Bagi yang tidak memiliki sarana, misalnya aula, itu rata-rata menggunakan yang publik. Cuma kembali lagi, kalau di lapangan tidak mungkin secara terbuka ya Mas. Iya benar, Pak. Apalagi sosialisasi kan dari jam 8 sampai dengan jam setengah 12. Iya. Ini sudah jam setengah 11. Panasnya luar biasa. Banget, Ya. iya. Ya, saya memikirkan primin caranya supaya tidak panas. Iya. Ya malah Yos salah benar lapangan basket. Nah itu kan butuh itu juga ya Mas ya. Iya, benar. Model ini model itu. Ya. Nah, yang paling enak itu sekolahnya sudah mempunyai aula atau gor atau gedung serbaguna. Gitu. Baik, Ini baik. paling enak. Paling walaupun kalau kemarin sih ya pertemuan di ruang aula kurang lebih sekitar sampai dengan 5 kali ya. Karena harus kumpul di ruang aula. Jadi juga kami nanti masih memikirkan seperti itu. Untuk proyek sendiri Bapak, itu apakah hanya sosialisasi atau memang itu ada produk yang harus dihasilkan dari proyek tersebut? Ya, sebenarnya yang namanya project, pemikiran saya pertama, belajar itu menjadi sih, jangan-jangan nanti ujung-ujungnya produk. Penelitian saya sama Mas, awalnya berarti untuk ada project atau ada produk. Ya. Produknya apa? Karena yang dicontohkan pertama ya dari sekolah tersebut itu betul pembelajaran project atau P5 itu ternyata hasilnya ada semacam produk. Ya, produknya macam-macam lah. Nah, gambaran saya, berarti produk. Jadi gambaran yang terkilas di pikiran saya, bagaimana anak menciptakan sebuah produk itu. Gawe apa. Ternyata tidak. Ya, ternyata produk itu adalah hanya hasil dari sebuah proses. Sebenarnya yang dimaksud dengan project ini adalah bukan pada produknya, Mas. Baik. Tetapi lebih condong kepada prosesnya. Oh, Iya, pada prosesnya. Ya, contoh, ya. Kemarin di sekolah kami yang kelas 10 ini melaksanakan pembelajaran project, yaitu tentang perundungan. Perundungan, bagaimana cara mencegah perundungan tersebut. Padahal kalau secara teori, ya, misalnya kami mengundang narasumber ya, dan narasumbernya kemudian dari BPJ Pak Ujang. Oh Jadi, iya. Pak ya, Ujang. tentang anti perundungan. Ya. Nah, bagaimana sih mengenalkan supaya perundungan jangan sampai terjadi di lingkungan sekolah saya? Ini kan seperti itu aja kan sudah ya. Nah ini. Namun ternyata untuk mencapai itu butuh proses. Oh, baik. Ya, prosesnya bagaimana ya? Nanti pengenalan. Yang kedua, nanti ada semacam anak akan membuat semacam produknya. Baik. Padahal produknya pun sendiri tidak masalah sebenarnya ya. Tetapi karena anak lebih bermakna, ada tinggalan, ya paling tidak ada semacam produk. Apakah produknya memang harus dalam bentuk barang? Nah, kemarin di dalam materi perundungan itu ternyata bukan dan tapi adalah hasil karya. Karyanya apa? Pementasan. Pementasan drama di mana anak memerankan tentang misalnya drama tentang perundungan, bisa di keluarga, bisa di sekolah, bisa di rumah ataupun di tempat manapun. Anak akan menjadi karakternya di situ seperti apa? Akan mencontohkan, ya, bermain watak apa ya? Iya. Bermain watak di penampilan drama tersebut. Itulah produk yang kemudian dihasilkan. Berarti lebih ke proses ya Pak, anak-anak Iya, lebih memahami ke betul. prosesnya. Karena nanti guru itu akan menilai prosesnya. Anak ini sudah berkembang, masih berkembang atau belum berkembang atau berkembang sesuai dengan harapan. Jadi nanti guru penilaiannya berkembang.
ya sudah berkembang, Baik. berkembang sesuai dengan harapan. Nah, itu. Jadi penilaiannya kapan? Ya di saat prosesnya itu, bukan di akhirnya. Ya baik. Kalau yang tadi, yang misalnya penampilan drama, itu adalah kegiatan akhir dari yang namanya P5. Contoh lagi, ini yang kelas 10 nanti mas, proyek yang kedua atau P5 yang kedua, itu temanya kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Kami juga mengundang juga tentornya, narsumnya, terkait bagaimana sih tentang membangkitkan anak-anak kami tentang berjiwa wirausaha. Ya, melatih anak-anak kami supaya bisa berwirausaha. Nah, nanti kami akan melatih itu. Ya, nah, nanti ditutup dengan apa? Dengan gelar karya. Gelar karyanya apa? Misalnya nanti anak akan membuat jajanan yang akan dipasarkan di sekolah kami yang namanya bazar. Oh iya Nah, benar-benar. jadi anak buat setang-setang. Penilainya bukan itu, tapi dari awal itu proses. Ya, bagaimana anak ketika ya dari proses awal sampai dengan sebelum bazar itu seperti apa? Ada beberapa temanya dan ada dimensi-dimensinya yang akan dinilai dalam tema kewirausahaan. Terima kasih Pak. Ya, terus tadi kan sudah dijelaskan ya tentang faktor-faktor lah, tentang kendala-kendala. Terus Iya. di sini kan hybrid ya, katakanlah hybrid. Ada kurikulum yang lama dan juga yang baru ya. Nah, terus untuk perbedaannya sendiri itu apa Pak? Iya. Ya sejauh ini gitu. Sebenarnya ya yang pertama istilah dulu ya. Iya, Pada benar. berbeda nama dulu. Iya. Ya. Baik Pak, benar. Namanya apa? Contoh misalnya RPP. Misalnya kan juga sudah paham ya. Iya. Alhamdulillah, Pak. RPP sekarang diganti pun mengajar. Nah, itu kan berubah dulu ya. Iya, Pak. Nah, itu. Dan yang lainnya. Terus yang perbedaannya berikutnya lagi, di situ ada kurikulum merdeka. Mungkin kalau berbicara nama merdeka, kayaknya enak mas. Iya benar Pak. Betul ya? Benar sekali. Merdeka, Pak Guru nih, merdeka. Siswa yang merdeka, kita semangat orang papa, ya kan? Orang sebelas orang papa merdeka pak. Biasanya boleh seperti itu. Mungkin awal mulanya seperti itu mungkin ya, Baik. anggapannya seperti itu. Lah merdeka itulah berarti kayak nih orang menurut pelajaran orang papa. Tapi dia Butuh penafsiran yang luas gitu Pak. iya, kan Iya. banyak sekali penafsiran merdeka, 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 merdeka. Ada anak terlambat, dah kan merdeka pak. Iya. Ada anak tidak mengenal seragam, merdeka pak. Nah itu, ini ditafsirkan sebenarnya perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 ini yang pertama. Kalau di kurikulum merdeka ternyata, insya Allah kalau kurikulum 13 kan jadi sudah paham lah ya. Iya Pak. Ternyata perbedaan kurikulum merdeka itu sama itu merdeka dalam artian apa? Di kelas 10 tidak ada penjurusan, tidak ada peminatan. 13, 10 MIPA, 10 IPS, 10 bahasa dan sebagainya. Iya benar Pak. Tapi begitu kurikulum merdeka tidak ada yang namanya peminatan. Kelas 11 tidak ada namanya peminatan MIPA, tidak ada. Ya, kenapa sih? Karena anak nanti dalam di kelas 10 mereka akan mendapatkan semua hal yang sama. Ya, mereka semuanya. Terus nanti begitu naik kelas 11, mereka bukan lagi memilih saya anak kelas 11 dipetakan menjadi jurusan MIPA, jurusan IPS tidak ada. Baik. Ya, karena apa? Pemilihan mapelnya namanya mapel pilihan. Iya, mapel pilihan saja. Jadi nanti anak dalam memilih itu terserah dari siapa? Dari si anak. Iya. Tergantung dari apa? Tergantung dari bakat minat. Saya ingin jadi dokter. Anda punya cita-cita seperti itu ya? Iya benar Pak. Tidak ada IPA mas. Terus bagaimana? Berarti saya mempersiapkan di kelas 11 itu adalah mapel-mapel yang mendukung di jurusan kedokteran itu. Contohnya biologi ya, misalnya biologi harus misalnya obat-obatannya ininya, nah iya. Selain itu ditambah dan pilihannya pun tidak boleh, misalnya satu umurnya 50 ekstra tidak boleh. Oh, Campuran. oh, Misalnya ya, biologi, kimia, nanti yang mau IPS-nya apa?
misalnya ekonomi Ekonomi. atau sosiologi atau geografinya, misalnya itu satu. Jadi misalnya 4 mapel pilihannya tidak boleh dari semuanya. Ambillah matematika seperti itu. Namun saya harus tahu diri juga. Di kelas 10 saya mendapatkan semua mapel semua kan? Iya benar. Begitu di kelas 11 ini harus ada mapel pilihannya untuk mendukung profesi saya yang saya cita-citakan. Dibilang seperti itu kan? Benar. Pengen jadi dokter. Ya, bisa. Maka saya memberanikan untuk memaksakan diri. Seperti itu. Benar. Nah, kalau dirasa seperti itu, kan kita jadi dokter, apa lihat mendukung gitu. Kita punya orang biasa gitu, hidup privat. Nah, terus bagaimana Pak nanti ketika saya seperti itu? Itulah nanti PR kami. Kami akan bekerjasama dengan rekanan dari pihak luar untuk mendeteksi kemampuan anak semua. Kita seperti kemampuan anaknya bagaimana. Dari hasil itu kami buat, disusun, baru kami serahkan kepada siswa. Ini loh kami. Pantasnya di sini. Ini semacam tes seperti itu, Pak. Tes sama dengan pihak luar. Ya Pak, nanti kami dalam menentukan anak ya, nanti kamu pilihannya ini, pilihan ini, baik. Jadi bukan asal main kamu di sini. Itu yang diberi merdeka. Yang berikutnya lagi perbedaannya materinya bersifat sederhana tapi mendadak. Ya. Cara bahasanya kalau kita tidak boleh kasih materinya banyak sekali. Iya benar. Ya. Tapi di kurikulum merdeka itu sekarang lebih bersifat esensial. Esensial siapa? Esensial adalah materi dasar yang di fase yang diajar. Kalau sebelumnya fase E, oh kayaknya di fase E anak pemula paling tidak anak di SMA ini hanya mendapatkan materi-materi. Jadi materi tidak usah banyak-banyak. Ya, misalnya PDK 13 ada 10 di petani. Apakah cukup materi 10 atau 10 bab dikasihkan kepada 10? Ya, mendingan jangan berapa, ini 5 saja. Pokoknya yang mana sih materi pokoknya? Materi pokoknya hanya 4, ya sudah 4 saja yang diberikan. Mendingan sedikit tapi mendalam. Baik. Ya, itu yang disarankan dari kurikulum merdeka. Lah kapan yang 5-nya Pak? Ini nanti di kelas 11. Ya, intinya itu ya yang hanya perbedaannya. Iya sudah. Ya, materinya bersifat esensial. Mendasar. Iya, sederhana tapi Mendalam. mendalam. Ini kan kelingan dari SMP atau SMA. Benar, Pak. Bobi apa? Yang penting Bobi rampung. Iya. Apa itu nggak paham? Orang besar. Nah, itu kita soalnya dikejar dengan materi terus. Iya. Pokoknya dari 1 tahun ajaran ternyata 10 bab tidak rampung, kita gagal sebenarnya. Oh. Hanya apa? Dilarak semuanya materi. Iya. Ya, dilarak apa besok? Nah, kurikulum merdeka ini berubahnya di situ. Ya, jadi mendingan materinya materi dasar saja, tetapi lebih mendalam. Dan anak itu lebih paham ya. Iya, supaya Pak anak itu benar-benar paham. Dan secara logika pun menurut saya melihat kemampuan saya sendiri, ketika misalnya dalam satu kelas itu babnya banyak sekali diajarin semuanya, dan saya kuntal-kuntal, ya akhirnya tidak nyambung juga ya Mas ya, tidak paham juga. Seperti itu. Sakit pala, Pak. Iya. Ya, terus pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah kurikulum yang diterapkan di sini sudah sesuai dengan kebutuhan si siswanya gitu? Ya. Kami untuk sementara ya belum bisa kampanye memastikan 100% ya. Kami dalam masih tahap awal, pelajaran tahap awal dalam mengaplikasikan kurikulum merdeka. Namun di semester kasal ini kemarin berjalan, ya alhamdulillah ya, yang mungkin pertama kali mungkin situasi juga masih bingung, masih kurikulum merdeka, gurunya bersama, dan alhamdulillah kasal ini ya, insya Allah anak-anak sudah mulai bisa beradaptasi dan guru-guru juga sudah mulai beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Ya, menurut saya ya insya Allah ya kami belum bisa memastikan ini tepat atau tidaknya ya. Perlahan ya, Pak. Iya, perlahan lah seperti itu. Nanti ketika ini sudah berjalan, satu dan kami mungkin bisa menganalisis, oh ternyata kurikulum ini memang pas, walaupun
dari Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa kurikulum ini memang pas. Ya, tetapi kan yang di lapangan adalah guru-guru ya. Benar-benar, Pak. Yang tahu bagaimana kondisi anak ketika menggunakan kurikulum ini. Jadi ketika sudah 1 tahun, kami bisa menggunakan seperti itu. Ya, terus apa ya? Untuk karakteristiknya pelajar itu di sini kayak apa, Pak? Karakteristik Si pelajarnya itu, siswa. siswanya. Iya, siswa. Oh iya, karakteristik. Ini untuk kelas 10, kelas 11 atau semuanya? Berarti yang merdekanya, Pak. Yang merdekanya. Iya, yang merdekanya. Untuk karakteristik siswa yang ada di kelas 10 ya tentunya ya beraneka macam ya Mas. Beraneka macam karakternya. Tapi ya insya Allah dari sekian ratus anak, kurang lebih sekitar 70 sekian, insya Allah ya anak-anak dari kami ini karakternya ya bagus lah ya. Kalaupun ternyata ada ya insya Allah kelewatan lah. Iya, Pak. Masih bisa di anu lah. Netralisir. Iya. Kalaupun ada sedikit kenakalan, kenakalnya tidak perlu. Intinya kan semua kerjasama dari wali murid juga, kerjasama wali kelas, kerjasama guru dan semuanya memantau. Kami punya forum silaturahmi lewat PA, begitu wali kelas dengan orang tua, ya, dengan harapan dengan adanya itu wali murid maupun wali kelas semuanya memantau kondisi anaknya masing-masing di kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang cukup mendalam, lebih mendalam Pak, karena kita sendiri masih awam dalam kurikulum merdeka ini Pak. Ya, terus selanjutnya ini Pak, karena kita kan dari apa ya program studi bahasa Indonesia Pak. Nah, nanti saya mau minta benar untuk penerapan kurikulum lingkup dari bahasa Indonesia sendiri. Siap Pak. CP dan sebagainya. Iya benar. Di awal saya tidak menerangkan itu. Iya Pak. Ya nanti urusannya pasti. Oke, ya. Iya Pak. Kita jelas saya panggilkan dulu ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Kita buka paling ya. Ya Allah. Ya guys. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari Universitas Peradaban. Perkenalkan nama saya Amin Sulaiman. Dan saya Yusuf Pak. Kami di sini berniat untuk observasi dalam SMA Islam Ta'amul Huda tentang kurikulum dan pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nufi Azam Mutakin. Kalau di sekolah anak-anak biasanya panggilnya ada yang Pak Nufi atau Pak Azam. Cocok Pak Nufi. Iya, ada juga yang Mas kadang-kadang. Mas Azam karena masih muda ya. Lebih enaknya panggilnya Pak apa Mas ini Pak? Iya, Pak aja lah kalau biar kelihatan formal Pak aja. Iya. Langsung aja ya, Mas. Pak. Iya. Iya. Pak Azam. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu apa tujuan capaian dari pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum ini, baik dari segi efektif, kognitif maupun psikomotorik? Iya. Kalau dalam kurikulum merdeka sekarang namanya CP ya, ada perbedaan nama. Kalau dulu itu KIKD ya kalau tidak salah, sekarang kurikulum merdeka jadi capaian pembelajaran. Kalau dari segi tadi afektif, psikomotor, kemudian kognitif ya, karena ada 3 hal kalau dalam pembelajaran. Afektif berarti berkaitan dengan sikap, mental, perilaku, kemudian kognitif berarti keterampilan, pengetahuan mereka, intelektual itu kognitif, psikomotor berarti berkaitan keterampilan anak-anak. Kalau dalam kurikulum merdeka itu kan ada kegiatan menyimak, membaca, memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian di akhir itu ada menulis. Jadi kalau saya katakan itu semuanya mencakup kegiatan afektif. Contohnya afektif itu kan berarti berkaitan dengan mental, sikap, spiritual. Kalau di kurikulum merdeka itu kan ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, gotong royong, berkebinekaan global,
kreatif, bernalar kritis. Nah, itu kan berarti bagian dari fase yang diajar. Kelas 10 kan fase E. Oh, kayaknya di fase E anak pemula. Paling tidak, anak di SMA ini hanya mendapatkan materi-materi. Jadi materi tidak usah banyak-banyak. Misalnya, PDK 13 ada 10 dipetani. Apakah cukup materi 10 atau 10 bab dikasihkan kepada 10? Ya, mendingan jangan berapa, 5 saja. Pokoknya yang mana sih materi pokoknya? Materi pokoknya hanya 4, ya sudah 4 saja yang diberikan. Mendingan sedikit tapi mendalam. Baik. Ya, itu yang disarankan dari kurikulum merdeka. Lah kapan yang 5-nya Pak? 5-nya nanti di kelas 11. Ya, intinya itu ya yang hanya perbedaannya. Iya sudah. Ya, materinya bersifat esensial. Mendasar. Iya. Sederhana, tapi Mendalam. Ini kan kelingan lagi SMP atau SMA. Pak. Babe apa? Yang penting babe rampung. Iya. Apa itu berapa paham? Orang besar. Nah, itu kita soalnya dikejar dengan materi terus. Iya. Pokoknya dari 1 tahun ajaran ternyata 10 bab tidak rampung, kita gagal sebenarnya. Oh. Hanya apa? Dilarak semuanya materi. Iya. Ya, dilarak apa besok? Nah, kurikulum merdeka ini berubahnya di situ. Ya, jadi mendingan materinya materi dasar saja, tetapi lebih mendalam. Dan anak itu lebih paham ya. Iya, supaya Pak anak itu benar-benar paham. Dan secara logika pun menurut saya melihat kemampuan saya sendiri, ketika misalnya dalam satu kelas itu babnya banyak sekali diajarin semuanya, dan saya kuntal-kuntal, ya akhirnya ya tidak nyambung juga ya Mas ya, tidak paham juga. Sakit pala Pak. Iya. Ya, terus pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah kurikulum yang diterapkan di sini sudah sesuai dengan kebutuhan si siswanya gitu? Ya. Kami untuk sementara ya belum bisa kampanye memastikan 100% ya. Karena kami dalam masih tahap awal pelajaran tahap awal dalam mengaplikasikan kurikulum merdeka. Namun di semester kasal ini kemarin berjalan, ya alhamdulillah ya yang mungkin pertama kali mungkin siswa sendiri juga masih bingung, masih kurikulum merdeka gurunya pun sama. Dan alhamdulillah kasal ini ya insya Allah anak-anak sudah mulai bisa beradaptasi dan guru-guru juga sudah mulai beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Ya, menurut saya ya insya Allah ya kami belum bisa memastikan ini tepat atau tidaknya ya. Perlahan ya Pak. Iya, perlahan lah seperti itu. Nanti ketika ini sudah berjalan, dan kami mungkin bisa menganalisis, oh ternyata kurikulum ini memang pas. Walaupun dari Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa kurikulum ini memang pas. Ya, tetapi kan yang di lapangan adalah guru-guru ya. Benar-benar Pak. Yang tahu bagaimana kondisi anak ketika menggunakan kurikulum ini. Jadi ketika sudah 1 tahun, kami bisa menganalisis seperti itu. Ya, terus apa ya? Untuk karakteristiknya pelajar itu di sini kayak apa Pak? Karakteristik Si pelajarnya itu, siswa. siswanya. Iya, siswa. Oh iya, karakteristik. Ini untuk kelas 10, kelas 11 atau semuanya? Berarti yang merdekanya. Yang merdekanya. Iya, yang merdekanya. Untuk karakteristik siswa yang ada di kelas 10, ya tentunya ya beraneka macam ya Mas. Beraneka macam karakternya. Tapi ya insya Allah dari sekian ratus anak, kurang lebih 170 sekian, insya Allah ya anak-anak dari kami ini karakternya bagus lah ya. Kalaupun ternyata ada, ya insya Allah kelewatan lah. Iya Pak. Masih bisa di Netralisir. Namanya, kalaupun ada sedikit kenakalannya tidak berarti. Intinya kan semua kerjasama dari wali murid juga, kerjasama wali kelas, kerjasama guru dan semuanya memantau. Kami punya forum silaturahmi lewat PK, begitu wali kelas dengan orang tua, ya, dengan harapan dengan adanya itu wali murid maupun wali kelas semuanya memantau kondisi anaknya masing-masing di kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang cukup mendalam, malah lebih mendalam Pak, karena kita sendiri masih awam dalam kurikulum merdeka ini Pak. Ya, terus
selanjutnya ini Pak, karena kita kan dari apa ya program studi bahasa Indonesia ya Pak. Nah, nanti saya mau minta benar untuk penerapan kurikulum lingkup dari bahasa Indonesia sendiri. Siap Pak. CP dan sebagainya. Iya benar. Di awal saya tidak menerangkan itu. Iya Pak. Biar nanti urusannya bahasa. Oke ya. Iya Pak. Tadi saya panggilkan dulu ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Kita buka paling ya. Ya Allah. Ya guys. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari Universitas Peradaban. Perkenalkan nama saya Amin Sulaiman. Dan saya Yusuf Pak. Kami di sini berniat untuk observasi dalam SMA Islam Tabul Huda tentang kurikulum dan pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nufi Azam Mutakin. Kalau di sekolah anak-anak biasanya panggilnya ada yang Pak Nufi atau Pak Azam. Cocok Pak Lufi kayak gitu. Iya, ada juga yang Mas kadang-kadang. Mas Azam karena masih muda ya. Lebih enaknya panggilnya Pak apa Mas ini, Pak? Iya, Pak aja lah kalau biar kelihatan formal Pak aja. Iya. Langsung aja ya, Mas. Pak. Iya. Iya. Pak Azam. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu apa tujuan capaian dari pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum ini, baik dari segi efektif, kognitif maupun psikomotorik? Iya, kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang namanya CP ya, ada perbedaan nama. Kalau dulu itu KIKD ya kalau tidak salah, sekarang kurikulum Merdeka jadi capaian pembelajaran. Kalau dari segi tadi afektif, psikomotor, kemudian kognitif ya, karena ada 3 hal kalau dalam pembelajaran. Afektif berarti berkaitan dengan sikap, mental, perilaku, kemudian kognitif berarti keterampilan, pengetahuan mereka, intelektual itu kognitif, psikomotor berarti berkaitan keterampilan anak-anak. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan ada kegiatan menyimak, membaca, memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian di akhir itu ada menulis. Jadi kalau saya katakan itu semuanya mencakup kegiatan afektif. Contohnya afektif itu kan berarti berkaitan dengan mental, sikap, spiritual. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis. Nah, itu kan berarti bagian dari fase yang diajar. Kalau sebelumnya fase E. Oh, kayaknya di fase E anak pemula. Paling tidak, anak di SMA ini hanya mendapatkan materi-materi. Jadi materi tidak usah banyak-banyak. Ya, misalnya PDK 13 ada 10 dipetani. Apakah cukup materi 10 atau 10 bab dikasihkan kepada 10? Ya, mendingan jangan berapa, ini 5 saja. Pokoknya yang mana sih materi pokoknya? Materi pokoknya hanya 4, ya sudah 4 saja yang diberikan. Mendingan sedikit tapi mendalam. Baik. Ya, itu yang disarankan dari kurikulum Merdeka. Lah kapan yang 5-nya Pak? Ini nanti di kelas 11. Ya, intinya itu ya yang hanya perbedaannya. Iya sudah. Ya, materinya bersifat esensial, mendasar. Iya, sederhana tapi mendalam. Ya. Ini kan kelingan dari SMP atau SMA. Bobi apa? Masih penting bobi rampung. Iya. Apa itu nggak paham? Orang besar. Nah, itu kita sekolah dikejar dengan materi terus. Iya. Pokoknya dari 1 tahun ajaran ternyata 10 bab tidak rampung, kita gagal sebenarnya. Hanya apa? Dilarang semuanya materi. Iya. Ya, dilarang apa besok. Nah, kurikulum Merdeka ini berubahnya di situ. Ya, jadi mendingan materinya materi dasar saja, tetapi lebih mendalam. Dan anak itu lebih paham ya. Iya, supaya Pak anak itu benar-benar paham. Dan secara logika pun menurut saya melihat kemampuan saya sendiri, ketika misalnya dalam satu kelas itu babnya banyak sekali diajarin semuanya, dan saya tungkal-tungkal, ya akhirnya tidak nyambung juga ya Mas ya, tidak paham juga.
sakit pala Pak. Iya. Ya, terus pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah kurikulum yang diterapkan di sini sudah sesuai dengan kebutuhan si siswanya gitu? Ya. Nah. Kami untuk sementara ya belum bisa gambarnya memastikan 100% ya. Karena kami dalam masih tahap awal pembelajaran, tahap awal dalam mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Namun di semester kasal ini kemarin berjalan, ya alhamdulillah ya, yang mungkin pertama kali mungkin situasi juga masih bingung, masih kurikulum Merdeka punya bersama, dan alhamdulillah kasal ini ya, insya Allah anak-anak sudah mulai bisa beradaptasi dan guru-guru juga sudah mulai beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Ya, menurut saya ya insya Allah ya kami belum bisa memastikan ini tepat atau tidaknya ya. Perlahan ya Pak. Iya, perlahan lah seperti itu. Nanti ketika ini sudah berjalan, satu dan kami mungkin bisa menganalisis, oh ternyata kurikulum ini memang pas. Walaupun dari Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa kurikulum ini memang pas. Ya, tetapi kan yang di lapangan adalah guru-guru ya. Benar-benar Pak. Yang tahu bagaimana kondisi anak ketika menggunakan kurikulum ini. Jadi ketika sudah 1 tahun, kami bisa menganalisis seperti itu. Ya, terus apa ya? Untuk karakteristiknya pelajar itu di sini kayak apa Pak? Karakteristik Si pelajarnya itu, siswa. siswanya. Iya, siswa. Oh iya, karakteristik. Ini untuk kelas 10, kelas 11 atau semuanya? Berarti yang merdekanya. Yang merdekanya. Iya, yang merdekanya. Untuk karakteristik siswa yang ada di kelas 10, ya tentunya ya beraneka macam ya Mas. Beraneka macam karakternya. Tapi ya insya Allah dari sekian ratus anak, kurang lebih 170 sekian, insya Allah ya anak-anak dari kami ini karakternya ya bagus lah ya. Kalaupun ternyata ada, ya insya Allah kelewatan lah. Iya Pak. Masih bisa di anu lah. Netralisir. Iya. Kalaupun ada sedikit kenakalannya tidak boleh. Intinya kan semua kerjasama dari wali murid juga, kerjasama wali kelas, kerjasama guru dan semuanya memantau. Kami punya forum silaturahmi lewat PA, begitu wali kelas dengan orang tua, ya, dengan harapan dengan adanya itu wali murid maupun wali kelas semuanya memantau kondisi anaknya masing-masing di kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang cukup mendalam, lebih mendalam Pak, karena kita sendiri masih awam dalam kurikulum Merdeka ini Pak. Ya, terus selanjutnya ini Pak, karena kita kan dari apa ya, program studi bahasa Indonesia Pak. Nah, nanti saya mau minta benar untuk penerapan kurikulum lingkup dari bahasa Indonesia sendiri. Siap Pak. CP dan sebagainya. Iya benar. Di awal saya tidak menerangkan itu. Iya Pak. Ya nanti urusannya pasti. Oke, ya. Iya Pak. Kita jelas saya panggilkan dulu ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Kita buka paling ya. Ya Allah. Ya guys. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari Universitas Peradaban, perkenalkan nama saya Amin Sulaiman. Dan saya Yusuf Pak. Kami di sini berniat untuk observasi dalam SMA Islam Ta'amul Huda tentang kurikulum dan pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nufi Azam Mutakin. Kalau di sekolah anak-anak biasanya panggilnya ada yang Pak Nufi atau Pak Azam. Cocok Pak Nufi. Iya, ada juga yang Mas kadang-kadang. Mas Azam karena masih muda ya. Lebih enaknya panggilnya Pak apa Mas ini Pak? Iya, Pak aja lah, kalau biar kelihatan formal Pak aja. Iya. Langsung aja ya, Mas. Pak. Iya. Pak Azam. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, apa tujuan capaian dari pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum ini, baik dari segi efektif, kognitif maupun psikomotorik? Iya, kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang namanya CP ya, ada perbedaan nama. Kalau dulu itu KIKD ya kalau tidak salah, sekarang kurikulum Merdeka jadi capaian pembelajaran.
Kalau dari segi tadi afektif, psikomotor, kemudian kognitif ya, karena ada tiga hal kalau dalam pembelajaran. Afektif berarti berkaitan dengan sikap, mental, perilaku, kemudian kognitif berarti keterampilan, pengetahuan mereka, intelektual itu kognitif, psikomotor berarti berkaitan keterampilan anak-anak. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan ada kegiatan menyimak, membaca, memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian di akhir itu ada menulis. Jadi kalau saya katakan itu semuanya mencakup kegiatan afektif. Contohnya afektif itu kan berarti berkaitan dengan mental, sikap, spiritual. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, penala kritis. Nah, itu kan berarti bagian dari fase yang diajar. Kelas 10 kan fase E. Oh, kayaknya di fase E anak pemula. Paling tidak, anak di SMA ini hanya mendapatkan materi-materi. Jadi materi tidak usah banyak-banyak. Misalnya, PDK 13 ada 10 dipetani. Apakah cukup materi 10 atau 10 bab dikasihkan kepada 10? Ya, mendingan jangan berapa, 5 saja. Pokoknya yang mana sih materi pokoknya? Materi pokoknya hanya 4, ya sudah 4 saja yang diberikan. Mendingan sedikit tapi mendalam. Baik. Ya, itu yang disarankan dari kurikulum Merdeka. Lah kapan yang 5-nya Pak? 5-nya nanti di kelas 11. Ya, intinya itu ya yang hanya perbedaannya. Iya sudah. Ya, materinya bersifat esensial. Mendasar. Iya. Sederhana, tapi Mendalam. Ini kan kelingan lagi SMP atau SMA. Berbahaya. Babe apa? Yang penting babe rampung. Iya. Apa itu berapa paham? Orang besar. Nah, itu kita soalnya dikejar dengan materi terus. Iya. Pokoknya dari 1 tahun ajaran ternyata 10 bab tidak rampung, kita gagal sebenarnya. Oh. Hanya apa? Dilarak semuanya materi. Iya. Ya, dilarak apa besok? Nah, kurikulum Merdeka ini berubahnya di situ. Ya, jadi mendingan materinya materi dasar saja, tetapi lebih mendalam. Dan anak itu lebih paham ya. Iya, supaya Pak anak itu benar-benar paham. Dan secara logika pun menurut saya melihat kemampuan saya sendiri, ketika misalnya dalam satu kelas itu babnya banyak sekali diajarin semuanya, dan saya kuntal-kuntal, ya akhirnya tidak nyambung juga ya Mas ya, tidak paham juga. Sakit pala Pak. Iya. Ya, terus pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah kurikulum yang diterapkan di sini sudah sesuai dengan kebutuhan si siswanya gitu? Ya. Nah. Kami untuk sementara ya belum bisa kampanye memastikan 100% ya. Kami dalam masih tahap awal pelajaran tahap awal dalam mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Namun di semester kasal ini kemarin berjalan, ya alhamdulillah ya yang mungkin pertama kali mungkin siswa sendiri juga masih bingung, masih kurikulum Merdeka punya bersama. Dan alhamdulillah semester kasal ini ya insya Allah anak-anak sudah mulai bisa beradaptasi. Dan guru-guru juga sudah mulai beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Ya, menurut saya ya insya Allah ya kami belum bisa memastikan ini tepat atau tidaknya ya. Perlahan ya Pak. Iya, perlahan lah seperti itu. Nanti ketika ini sudah berjalan, dan kami mungkin bisa menganalisis, oh ternyata kurikulum ini memang pas. Walaupun dari Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa kurikulum ini memang pas. Ya, tetapi kan yang di lapangan adalah guru-guru ya. Benar-benar Pak. Yang tahu bagaimana kondisi anak ketika menggunakan kurikulum ini. Jadi ketika sudah 1 tahun, kami bisa menganalisis seperti itu. Ya, terus apa ya? Untuk karakteristiknya pelajar itu di sini kayak apa Pak? Karakteristik Si pelajarnya itu, siswa. siswanya. Iya, siswa. Oh iya, karakteristik. Ini untuk kelas 10, kelas 11 atau semuanya? Berarti yang merdekanya. Pak. Yang merdekanya. Iya, yang merdekanya. Untuk karakteristik siswa yang ada di kelas 10, ya tentunya ya beraneka macam ya Mas. Beraneka macam karakternya. Tapi ya insya Allah dari sekian ratus anak, kurang lebih 170 sekian, insya Allah ya anak-anak dari kami ini karakternya ya bagus lah ya.
kalaupun ternyata ada, ya insya Allah kelewatan lah. Iya, Pak. Masih bisa di, anu lah, Netralisir. Iya. Namanya, kalaupun ada sedikit kenakalannya tidak boleh. Intinya kan semua kerjasama dari wali murid juga, kerjasama wali kelas, kerjasama guru dan semuanya memantau. Kami punya forum silaturahmi lewat PA itu kualitas dengan orang tua, ya, dengan harapan dengan adanya itu wali murid maupun wali kelas semuanya memantau kondisi anaknya masing-masing di kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang cukup mendalam, lebih mendalam Pak, karena kita sendiri masih awam dalam kurikulum Merdeka ini Pak. Ya, terus selanjutnya ini Pak, karena kita kan dari program studi bahasa Indonesia Pak. Nah, nanti saya mau minta benar untuk penerapan kurikulum lingkup dari bahasa Indonesia sendiri. Siap Pak. CP dan sebagainya. Iya benar. Di awal saya tidak menerangkan itu. Iya Pak. Biar nanti urusannya pasti. Oke ya. Iya Pak. Kita saya panggilkan dulu ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Kita buka paling ya. Ya Allah. Ya guys. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari Universitas Peradaban. Perkenalkan nama saya Amin Sulaiman. Dan saya Yusuf Pak. Kami di sini berniat untuk observasi dalam SMA Islam Tabul Huda tentang kurikulum dan pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nufi Azam Mutakin. Kalau di sekolah anak-anak biasanya panggilnya ada yang Pak Nufi atau Pak Azam. Cocok Pak Nufi. Iya, ada juga yang Mas kadang-kadang. Mas Azam karena masih muda ya. Lebih enaknya panggilnya Pak apa Mas ini Pak? Iya, Pak aja lah kalau biar kelihatan formal, Pak aja. Iya. Langsung aja ya, Mas. Pak. Iya. Iya. Pak Azam. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu apa tujuan capaian dari pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum ini, baik dari segi efektif, kognitif maupun psikomotorik? Iya, kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang namanya CP ya, ada perbedaan nama. Kalau dulu itu KIKD ya kalau tidak salah, sekarang kurikulum Merdeka jadi capaian pembelajaran. Kalau dari segi tadi afektif, psikomotor, kemudian kognitif ya, karena ada 3 hal kalau dalam pembelajaran. Afektif berarti berkaitan dengan sikap, mental, perilaku, kemudian kognitif berarti keterampilan, pengetahuan mereka, intelektual itu kognitif, psikomotor berarti berkaitan keterampilan anak-anak. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan ada kegiatan menyimak, membaca, memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian di akhir itu ada menulis. Jadi kalau saya katakan itu semuanya mencakup kegiatan afektif. Contohnya afektif itu kan berarti berkaitan dengan mental, sikap, spiritual. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis. Nah, itu kan berarti bagian dari mereka, bagaimana mereka mampu memahami materi, itu kan berarti kognitif. Psikomotor berarti keterampilan, misal ketika presentasi, berbicara di depan, kemudian memproduksi atau menulis teks, itu kan contoh bagian dari keterampilan siswa. Itu CP dari kurikulum Merdeka yang meliputi 3 hal tadi. Ya. Terus untuk selanjutnya, karakteristik capaian pembelajaran apa yang diperoleh dari peserta didik? Karakteristik pembelajaran yang diperoleh. Kalau berbicara karakteristik pembelajaran yang diperoleh, yaitu tadi kalau bahasa Indonesia kan berbasis teks ya, semuanya teks pasti melulu tentang teks. Nah, jadi capaiannya ya
dari 4 hal tadi ya. Yang pertama ada kegiatan menyimak, kemudian membaca, memirsa, berbicara, presentasi, kemudian menulis. Itu CP yang harus mereka kuasai. Apapun babnya itu pasti meliputi 4 hal itu. Kalau kita ketahui bersama kan bahasa Indonesia itu hanya 4 hal: menyimak, berbicara, menulis, ya. Ya itu kan hanya itu saja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, elemen capaian pembelajaran bahasa Indonesia apa yang diperoleh peserta didik pada kegiatan menyimak, Pak? Kegiatan menyimak, capaian pembelajaran di kegiatan menyimak itu kan dari kegiatan menyimak berarti harapannya peserta didik mampu memahami konsep atau materi melalui kegiatan menyimak mendengarkan. Nah, kalau saya biasanya ini sebagai satu agar siswa tidak boring juga di kelas, saya biasanya menampilkan video pembelajaran. Jadi sebelum saya menjelaskan, contoh di semester 1 dulu ada teks LHO, saya berikan video orang sedang mengunjungi sebuah tempat kemudian melaporkannya. Jadi itu sebagai upaya untuk memberikan pengajaran kepada anak yang sifatnya nanti mereka menyimak. Jadi mereka memahami informasi setelah mereka menyimak sesuatu. Nah, itu saya biasanya berikan seperti itu. Jadi audio visual yang diterapkan. Iya, audio visual. Untuk pertanyaan selanjutnya, elemen capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan peserta didik pada kegiatan membaca dan memirsa. Membaca, iya. Untuk mencapai CP itu ya, membaca dan memirsa, saya biasanya memberikan teks. Kebetulan kalau di kelas saya sering mengadakan diskusi kelompok. Saya berikan lembar kerja yang isinya ada teks, kemudian mereka diminta untuk menganalisis. Misal dulu di teks LHO, menganalisis informasi apa yang disajikan dalam teks LHO, kemudian strukturnya apa saja, kaidah kebahasaan yang diterapkan itu seperti apa. Nah, itu dalam tataran membaca ya, membaca dan memirsa. Itu CP yang biasanya saya terapkan agar anak-anak mencapai CP itu, membaca dan memirsa. Ya, terus untuk pertanyaan selanjutnya, elemen capaian apa pembelajaran bahasa Indonesia yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan berbicara dan mempresentasikan? Ya, berbicara dan mempresentasikan. Itu biasanya setelah diskusi kelompok. Setelah itu kan mereka akan mempresentasikan. Ya, satu kelompok itu biasanya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, biasanya saya minta semua orang yang terlibat dalam kelompok itu diminta untuk berbicara. Jadi tidak hanya satu orang atau speakernya saja yang berbicara. Jadi semuanya saya libatkan untuk berbicara di depan umum. Tujuannya agar melatih mereka berbicara, bagaimana cara berbicara di depan umum. Contoh hal-hal yang sederhana, bagaimana cara membuka presentasi. Nah, itu biasanya saya latih. Jadi setelah mereka diskusi ya, berarti pada kegiatan membaca dan memirsa, langkah berikutnya kemudian saya minta untuk mereka presentasi atau berbicara di depan umum. Itu sih cara mengajarnya kan begitu. Ya, dalam presentasi. Langsung untuk mental mereka di depan umum ya. Iya, kepercayaan diri mereka, kemudian retorika mereka seperti apa ketika berbicara di depan umum. Nah, itu tujuan saya melatih mereka seperti itu. Ini secara kelompok kecil. Iya, kelompok kecil. Biasanya satu kelompok itu isinya 6 orang. Karena satu kelas itu rata-rata 36, jadi dibagi 6, jadi semuanya 66. Ya. Selanjutnya Pak, untuk capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan menulis. Iya, biasanya kalau dalam per bab itu kan tahap akhir atau final dari bab itu kan biasanya membuat atau memproduksi sebuah tulisan. Berarti di semester 1 itu kemarin ada teks LHO, anekdot, kemudian teks cerita hikayat. Saya contohkan di teks LHO kemarin ketika saya berikan materi, kemudian mereka presentasi, diskusi dan sebagainya. Di akhir itu saya minta mereka untuk memproduksi atau membuat teks LHO. Bentuknya ada 2, itu lisan dan tulis. Kalau lisan itu mereka membuat video di tempat
dulu di tempat wisata di Taman Buah. Jadi mereka observasi, kemudian melaporkan dalam bentuk lisan. Kemudian setelah itu saya tugaskan mereka untuk membuat scrapbook. Scrapbook itu buku tempel. Ya, jadi mereka melaporkan hasil observasinya dalam bentuk tulis, kemudian dibuat dalam bentuk scrapbook. Jadi ada hiasan-hiasannya sesuai dengan tema objek yang dipilih. Nah, itu dalam tataran menulis tadi, itu capaian yang kemudian saya ajarkan ke siswa itu dalam hal itu. Berarti belum sampai tahapan pembuatan karya seperti itu, Pak. Kalau Capaian atau lain sebagainya. oh ya, itu berarti di bab 3 itu cerita hikayat, ya itu salah satu CP-nya itu kan membuat cerita pendek berdasarkan nilai dari cerita hikayat. Di bab terakhir itu saya minta mereka membuat sebuah cerpen yang berangkat dari pengalaman pribadi atau pengalaman hidup orang lain yang mereka lihat, atau dari cerita hayal, jadi benar-benar pure murni dari cerita hayal, atau dari fenomena-fenomena sosial yang mereka lihat. Nah, itu mereka cukup bagus ya, karena saya tekankan juga pokoknya jangan plagiat ya. Biasanya saya untuk mengecek itu plagiat atau tidak, saya kan minta mereka mengumpulkan soft filenya, saya copy, cari di Google, kalau ada berarti itu plagiat. Alhamdulillah sebagian besar dan hampir tidak ada yang plagiat, dan saya lihat karya-karyanya bagus ya, untuk ukuran anak SMA bagus. Kemudian kemarin beberapa saya libatkan untuk ikut lomba di peradaban yang hima PBI ya, itu alhamdulillah PPIN ya bahasa Indonesia ya, alhamdulillah ada juara 2 dan juara 1 berarti. Itu saya ambil dari karya anak-anak yang kebetulan saya lihat, oh ini punya potensi karyanya, diikutkan saja. Itu salah satu output ya, atau luaran dari produk anak-anak tuh, menulis cerpen. Jadi untuk tema itu tidak dibatasi ya, Pak, ya? Bebas dengan keinginan peserta. Iya, kalau kemarin saya ya minta silakan bebas, tapi tentu dengan memperhatikan hal-hal tertentu, misal jangan mengandung unsur yang pornografi contohnya, sebagainya. Itu mungkin batasannya hanya pada tataran itu saja. Selebihnya bebas tema apa saja. Ya, terus untuk pertanyaan yang terakhir ya, metode apa yang dipakai untuk pembelajaran dalam bahasa Indonesia? Ya, metode. Kalau berbicara metode, sejatinya setiap kelas bisa saja berbeda, karena karakteristik setiap siswa dalam satu kelas itu berbeda-beda. Di kelas 10.1 sampai 10.5 saya katakan berbeda karakternya, makanya saya biasanya memberikan perlakuan yang berbeda juga. Kelas 10.1 misal cocok dengan metode A, tapi belum tentu dengan kelas 10.2 dan seterusnya. Nah, metode kalau yang saya sering gunakan itu ya, saya biasanya menggunakan PowerPoint ya. Jadi pertama, saya meyakini bahwa ada siswa yang kemudian dengan banyak mencatat atau dengan metode ceramah, saya kira mereka akan bosan dan ngantuk. Paling tidak dengan PowerPoint mereka secara visual itu bisa melihat warna-warna desain itu, mereka lebih ada ketertarikan untuk ikut belajar, lebih semangat dan sebagainya. Itu metode yang paling sederhana. Kemudian saya biasanya juga melibatkan permainan ya, ice breaking di kelas dan sebagainya. Jadi untuk metode yang paling sering sih dengan diskusi kelompok, tapi biasanya sebelumnya saya adakan ice breaking ya, atau sesuatu yang membuat mereka paling tidak ada semangat lah untuk belajar gitu. Tidak jenuh di kelas. Tidak jenuh. Terus kemudian saya ajak nyanyi juga biasanya ya. Sebelum pembelajaran itu biasanya saya ajak untuk, kan ada himne bahasa Indonesia, saya ajak anak-anak untuk nyanyi himne bahasa Indonesia, dan itu yang anak-anak tunggu seperti itu ya, Pak nyanyi dulu dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian mereka membuat tertarik ikut pembelajaran. Apakah terkadang di kelas itu menggunakan ada instrumen-instrumen seperti itu, Pak, untuk membangun semangat mereka? Iya, biasanya itu saya selipkan ice breaking atau sedikit lawakan-lawakan. Nah, itu biar mereka terhibur dan sebagainya. Karena terus terang kalau bahasa Indonesia dengan metode ceramah terus, saya kira anak-anak akan jenuh ya, hanya mendengarkan penjelasan, apalagi suruh menganalisis teks-teks dan teks terus, saya kira mereka akan jenuh ya itu. Ya udah, Pak, karena ini pertanyaannya udah selesai gitu. Ya.
Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber dari tugas kita. Ya paling itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk segala penjelasannya yang begitu mendalam akan kurikulum Merdeka dan elemen-elemen pencapaian apa saja yang diterapkan di sekolah ini dalam terkhususnya pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya. Kami cukup memahami akan penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas penjelasannya, kami undur diri Pak. Ya, terima kasih kembali. Semoga sukses ya kalian ya. Lancar kuliahnya. Mohon maaf juga apabila jawaban saya dari pertanyaan yang kalian ajukan mungkin belum puas atau tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bantu ya. Maaf sebelumnya Pak, apakah kita bisa menuju ke kelas untuk melihat metode pembelajarannya? Boleh. Oke. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman, siang ini ada tamu dari Jabar ya, ini ada mas-mas dari UPB mau ikut belajar bareng kita ya, mau melihat bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 ya. Nanti bisa kenalan ya di akhir mas. Biasa Pak, saya Pak. Indonesia. Lalu ya, apa maknanya coba? Akan melaksanakan sebuah seminar. Dia perlu sponsor. Misal ingin kerja bias buka kartu perdana usaha sampai 1000 kartu itu terjual, kemudian Fitri baru memberikan cash money atau uang tunai kepada